tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua yang telah kami lakukan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur kehadirat-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami menerima akan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, untuk kekuatan bagi kehidupan rohani kami. Puji syukur kehadirat ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk seluruh saudaraku yang pagi hari ini telah bergabung di Rumah Kasih 231. Salam juga untuk adik-adik panti di tempat Bapak Pendeta Supriyanto. Selamat pagi, sukacita selalu di dalam Tuhan Yesus, dan salam sehat. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang pagi hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tetap seperti di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, yaitu tentang kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Haleluya, puji Tuhan. Sudah hampir 1 bulan kita belajar tentang kasih. Demikian luar biasa rahasia firman Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, firman Tuhan itu selalu dibukakan rahasianya untuk kita boleh menerima berkat didikan dan pengajaran dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah membaca sebuah artikel tentang Gus Dur, Presiden kelima Republik Indonesia, kalau tidak salah. Pada waktu itu, beliau menghadiri pertemuan lintas agama. Beliau mengajukan pertanyaan begini, agama mana yang paling dekat dengan Tuhannya? Semua yang hadir saling pandang, tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Karena tidak ada yang bisa menjawab, Gus Dur menyambung. Ya, tentu saja agama Kristen lah. Ingin tahu kenapa jawaban Gus Dur begitu? Menurut dia, karena orang Kristen itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Luar biasa. Demikianlah kedekatan orang Kristen itu dibaca oleh orang-orang di luar kita. Oleh karena itu pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Kasih Bapa Surgawi. Kalau orang di luar Kristen memaknai hubungan kita dengan Tuhan sedemikian dekatnya sebagai hubungan anak dan bapa, bagaimana kalangan Kristen sendiri? Hal ini harus kita syukuri. Kita punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Ia telah memposisikan kita lebih dari ciptaannya.
Tuhan menempatkan kita sebagai anak-anaknya dan boleh memanggil Dia dengan panggilan Bapa. Bapa dan anak, dua pribadi yang memiliki hubungan darah, hubungan DNA, serta kedekatan batin yang tidak bisa dibatasi apapun. Kasih seorang bapa kepada anaknya telah dinyatakan Yesus dalam karyanya yang besar, yaitu pengorbanan Dia di kayu salib untuk keselamatan anak-anaknya, yaitu saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Dia yang mulia, rela menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya demi anak-anaknya, saya dan saudara. Mohon maaf, saya rasa tidak ada Allah yang seperti Tuhannya orang Kristen. Adalah suatu kebenaran apabila Gus Dur berpikir bahwa hubungan orang Kristen dengan Tuhannya sangatlah dekat, yaitu sebagai bapa dan anak. Pagi ini firman Tuhan membukakan pengertian kita seberapa besar kasih Bapa kepada kita. Bahwa Bapa adalah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus itu penuh kasih kepada anak-anaknya. Dan bukan hanya menciptakan anak-anaknya, bukan hanya melahirkan anak-anaknya, tetapi Dia juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mari kita akan belajar satu persatu, walaupun kasih itu tidak terbatas bagi kita, tetapi pagi hari ini paling tidak kita mengenal bagaimanakah kasih Bapa kepada kita, kepada saya dan saudara sebagai anak-anak rohaninya. Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih. Itu yang pertama. Mazmur 103 ayat 13 berbunyi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut Dia. Jika Bapa dunia, jika Bapa biologis kita sanggup melakukan segala hal untuk anaknya, apalagi Bapa surgawi kita. Kasih sayang Dia menjadi sempurna pada anak-anaknya yang hidup dengan takut akan Dia. Artinya, hidup kita harus berjalan di atas kebenaran firman-Nya. Dan takut akan Tuhan merupakan bentuk kehormatan seorang anak kepada Bapa. Takut akan Tuhan merupakan bentuk kasih kita kepada Bapa surgawi kita. Yang kedua, Tuhan adalah Bapa yang melindungi kita. Tuhan adalah Bapa yang melindungi kita. Amsal 14 ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Seorang anak akan merasa aman dalam perlindungan
Bapa yang kuat tetapi penuh kasih sayang. Seorang anak akan aman jika ia melakukan nasihat-nasihat dari bapaknya. Tak peduli mereka tinggal di mana atau dalam kondisi bagaimanapun, jika anak selalu berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan bapaknya, tentu mereka akan mendapatkan jaminan perlindungan. Demikian juga saya dan saudara, orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi anak Allah, maka jaminan perlindungan dari Bapa Surgawi itu akan menjadi milik kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, karena kita punya Bapa yang sanggup melindungi kita. Bapa yang kuat, yang perkasa, yang hebat, tetapi penuh kasih sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan adalah Bapa yang mendisiplinkan dan mengoreksi anak-anaknya. Amsal 13 ayat 24 tertulis, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kasih sayang itu juga berupa teguran, peringatan, bahkan dikatakan hajaran. Kasih sayang itu tidak selalu memanjakan. Karena kita tahu ketika seorang anak dimanjakan, maka dia tidak akan menjadi dewasa secara rohani. Maka dia tidak akan menjadi dewasa secara iman. Demikian juga Tuhan. Sebagai Bapa kita, Tuhan akan mendisiplinkan kita. Tuhan akan mengoreksi kita jika kita menyimpang dari jalan firman-Nya. Ini artinya ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam beban, ketika kita dalam tekanan, mari kita introspeksi diri. Apakah mungkin hal ini terjadi karena cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita agar kembali kepada firman-Nya? Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik dan punya rencana-rencana yang indah bagi anak-anaknya. Jika terjadi sesuatu yang sulit di dalam hidup kita, mari kita belajar melihat pada diri kita. Apakah kita menyimpang dari firman Tuhan? Segera kembali kepada Bapa Surgawi. Maka Bapa yang surgawi itu akan memberikan waktu yang indah untuk kita bertobat dan kembali berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Maka semuanya akan indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan adalah Bapa yang memelihara anak-anaknya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kenapa kita mesti bimbang akan keadaan ini? Kenapa kita mesti cemas?
akan masa depan. Jika kita percaya bahwa Bapa Surgawi kita adalah Bapa yang memelihara hidup kita, pegang janji Tuhan dengan iman, maka mukjizat pasti terjadi. Jika kita masih bisa bertahan hingga saat ini, meskipun dalam situasi pandemi yang berkepanjangan, di mana dunia memprediksi banyak hal keguncangan, tapi satu perkara, bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara. Jika kita masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini sampai detik ini, itu bukan suatu kebetulan, tetapi semua itu bentuk pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Bapa yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan adalah Bapa yang meninggalkan warisan dan memberikan hak warisnya untuk anak-anaknya. Amsal 17 ayat 6 berbunyi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nats ini mengingatkan bahwa anak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya adalah hal umum. Warisan tak hanya bicara soal harta, tetapi juga soal tradisi, budaya, teladan hidup, dan kepercayaan. Jika Bapa di bumi ini juga melakukan hal itu buat anak-anaknya, lebih dari itu, Bapa Surgawi kita akan memberikan hak warisnya kepada kita. Yesus memang berada di surga, tetapi dia telah meninggalkan keteladanan, meninggalkan budaya selama tinggal di dunia yang dapat kita jadikan satu contoh, satu patron, satu gaya hidup dalam iman kekristenan kita. Dan keteladanan ini menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi sama dengan dia. Untuk melakukan apa yang Yesus sudah kerjakan. Kita ikuti jejak Yesus dalam setiap pemikiran, perkataan, dan tindakan yang mengasihi. Karena kita adalah anak-anak Kristus. Bahkan Tuhan Yesus pada waktunya kelak sebagai anak-anak Allah, kita berhak untuk menerima warisan surgawi. Tinggal bersama-sama Yesus dalam rumahnya di surga. Keindahan yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Karena itu tidak heran jika Gus Dur mengatakan bahwa hubungan iman yang paling dekat Tuhan dengan Tuhannya adalah hubungan iman orang Kristen dengan Tuhannya. Demikianlah firman Tuhan menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Bapa Yesus Kristus. Yesus adalah Bapa yang kekal,
yang kasihnya tidak akan berubah dan tetap indah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ini mengajarkan agar kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan seperti kedekatan seorang anak dengan bapaknya. Agar kita dapat merasakan keintiman kita dengan Tuhan seperti keintiman seorang anak dengan bapak. Karya Roh Kudus menggiring kita juga untuk lebih dekat dengan Yesus, sehingga kita diperbolehkan memanggil Dia, ya Bapa, ya Abba. Dalam keadaan kita yang saat ini mungkin sedang dalam sakit, sedang dalam tekanan, sedang dalam beban yang berat, datang dan berseru kepada Bapa Surgawi kita. Panggil Dia dengan sebutan, ya Bapa, ya Abba. Maka Dia akan hadir memberikan pertolongan pada waktunya yang indah untuk apa yang menjadi beban hidup kita. Kebutuhan kasih sayang kita akan dipenuhi oleh Dia. Dia adalah Bapa yang memberikan kasih sayang bagi orang yang tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin saat ini kita sudah ditinggalkan orang tua kita. Atau kita memang sejak lahir tidak pernah melihat orang tua kita. Kita tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kita karena sesuatu hal. Tetapi ingat, masih ada seorang Bapa yang pagi hari ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa, Allah, Abba yang penuh kasih sayang. Akan memberikan kasih sayang yang sempurna buat anak-anaknya, buat saya dan saudara. Jadi saudara jangan merasa tidak ada yang memperhatikan kita. Mungkin anak-anak kita sibuk dengan dunianya sendiri. Kita tidak diperhatikan oleh cucu-cucu kita karena mereka sudah punya dunia sendiri. Mungkin bagi anak-anak panti, jauh dari orang tua, tidak pernah melihat orang tua. Tetapi satu perkara, bahwa kita punya Bapa surgawi yang memperhatikan kehidupan kita. Kita punya Bapa surgawi yang menghadirkan pemeliharaan buat kita. Yang menghadirkan kasih sayang buat kita. Karena itu saudara, kita akan terus belajar tentang kasih ini dari Bapa surgawi kita. Allah memberikan kasih sayang yang sempurna buat anak-anaknya, supaya kita juga dapat menghadirkan kasih sayang buat orang-orang di sekeliling kita. Kasih Bapa pertama-tama harus hadir. Harus kita rasakan pada diri kita dulu. Dan selanjutnya kasih itu akan memampukan kita untuk menghadirkan kasih Bapa dalam tiap-tiap komunitas kita. Untuk menghadirkan kasih Bapa untuk orang-orang di sekitar kita. Orang yang diberi kuasa sebagai anak-anak Allah harus melakukan warisan budaya Bapa, yaitu mengasihi.
Mengasihi itu tidak sebatas kata-kata, tetapi juga harus dilakukan dengan perbuatan nyata. Memang banyak hal yang terkadang membuat kita kecewa atas sikap dan perlakuan orang lain. Kalau Anda mengaku anak Allah, kalau Anda sudah mendapatkan kasih sayang dari Bapa Surgawi yang melebihi segalanya, Anda harus bisa mengalahkan kecewa dan menutupinya dengan kasih. Karena kita adalah anak dari Bapa yang mengasihi, maka kita juga harus kaya dengan kasih. Mari saudara, pagi hari ini kita benar-benar memahami, benar-benar mengerti betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa meniru, meneladani gaya hidup Yesus Kristus, Bapa Surgawi kita yang mengasihi. Mari kita komitmen melakukan kasih sejati, yaitu kasih yang diajarkan Kristus Yesus Bapa Surgawi kita. Kasih ini bukan untuk Tuhan semata, tetapi Tuhan mau selain kita mengasihi Bapa, kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Dalam bentuk apapun, dasarnya adalah mengasihi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jika dasarnya bukan mengasihi, itu adalah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini sekali lagi, Tuhan mau ingatkan kita. Tuhan mau tegur kita. Mari kita mengasihi Bapa. Mari kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita akan berjalan di dalam kasih Kristus. Demikian firman Tuhan pagi ini. Firman kasih Bapa Surgawi harus ditebarkan menjadi kasih kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang memberikan kasih sayang sempurna, bahwa Engkau adalah Bapa yang memuaskan kami dengan kasih sayang itu. Ajari kami kasih-Mu Tuhan. Ajari kami gaya hidup-Mu yang mengasihi ini Tuhan, sehingga kasih yang telah Engkau berikan itu boleh menjadi terang buat saudara-saudara kami, sehingga kami juga boleh menebarkan kasih itu kepada saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.